Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi juga, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya mudah-mudahan kita semua ada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dadehan Dani, pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan praktik dari pasca observasi ya, setelah kemarin Ibu Risma selaku TGP dan Pak Cecep telah melaksanakan pra observasi dan juga pembelajaran observasi. Nah, tentu saja untuk kegiatan pasca observasinya itu saya serahkan ke Ibu Risma nanti ya, karena Ibu Risma selaku observernya itu. Kemudian tentu saja untuk kegiatan pasca observasi itu percakapannya menggunakan percakapan alur coaching ya Bu ya. Untuk lebih jelasnya saya persilakan ke Ibu Risma untuk mengadakan observasi atau pasca observasi bersama Pak Cece. Monggo Bu, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak PP yang pertama kepada Dinas Dani SPD. Izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Risma Ratnasari. Saya CGP Angkatan 10 instansi dari SMP Negeri 2 Cikatomas dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada pagi hari ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya sebagai guru yang kemarin di observer ya Pak, dengan Bapak Cecep Supriyadi SPD. Bagaimana kabar Bapak pagi hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu baik, sangat baik. Ya, terima kasih Pak Cecep. Nah, kemarin ketika kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi sama kegiatan observasi di kelas juga ya Pak ya. Nah, kebetulan kemarin kita berbincang dan bercakap-cakap terkait dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak ingin dicapai sama Bapak gitu ya. Nah, sebetulnya di sini saya hanya sebagai pendengar gitu ya Pak. Kemudian kita berbincang saja ya Pak ya, bagaimana perasaan Bapak kemarin setelah melakukan kegiatan observasi gitu ya, pembelajaran di kelas. Nah, sekedar mengingatkan saja gitu ya Pak, untuk area pengembangannya itu melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian mengaktifkan peserta didik dalam bertanya dan berkolaborasi dengan kelompok, serta bagaimana peserta didik mampu menampilkan perilaku taat hukum. Seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi di kelas ini? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak PP dan CGP, saya akan mempresentasikan atau membicarakan mengenai tentang praktik kegiatan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Cecep Supriyadi, salah satu bagian guru yang ada di SMP Negeri 2 Cikatomas. Nah, yang mana minggu kemarin kita ya telah melaksanakan kegiatan pas hari apa ya? Hari Senin ya, betul. Pas waktu hari Senin saya mendatangi ibu, yaitu saya akan melakukan kegiatan pembelajaran, tapi saya minta pendapat dari ibu mengenai tentang program atau rencana program pembelajaran yang akan saya lakukan dalam satu pekan berikutnya. Nah, yang mana dalam kegiatan pra observasi tersebut saya ingin mengembangkan, ada 3 poin ya pada waktu itu Bu. Yang pertama menyangkut tentang melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua saya juga ingin adanya sebuah keaktifan peserta didik dalam bertanya, baik itu berkolaborasi dengan sesama temannya dalam kegiatan kelompok. Kenapa saya mengambil sasaran seperti itu? Karena di kelas 8B tersebut kurang lebih keaktifannya itu menurun ya Bu ya, menurun. Jadi saya sangat terangsang atau menjadikan tantangan bagi saya. Dan yang terakhir saya ingin mengembangkan menyangkut tentang
perilaku budaya positif ya, karena ini menyesuaikan dengan materi yang saya pelajari, saya ajarkan di kelas 8A, yaitu tentang perilaku taat hukum. Nah, maka saya ingin mengembangkan budaya positif, yaitu menyesuaikan dengan perilaku mereka terhadap aturan yang sudah mereka buat gitu. Tapi perasaan saya ketika waktu pembelajaran Ibu sebagai observer, saya merasa bahagia ya Bu ya. Kenapa bahagia? Karena di sana ada banyak manfaat dan ada hikmahnya bagi saya, dan ada pengembangan bagi saya, khususnya yaitu bisa mengevaluasi sekarang ya. Dan dalam pelaksanaan itu yang pertama tentang pelibatan siswa, saya rasa itu sudah sesuai dengan targetannya Bu ya. Tapi ini yang terpenting adalah penilaian dari orang lain. Tapi saya rasa insya Allah itu sudah mulai aktif mereka dalam kegiatan pembelajaran, atau sudah terlibat begitu antusias baik dalam pembentukan kelompok ataupun memberikan sebuah pertanyaan mengenai tentang materi yang akan dibahas. Dan yang kedua, dalam diskusi kelompok pun mereka itu sudah meningkat ya Bu, dari sebelumnya kurang lebih 75%. Kalau melihat kemarin saya menggunakan metode PBL ya, karena permasalahannya metodenya tentang problem. Nah, maka mereka di dalam kerja kelompok itu berdiskusi sangat aktif Pak. Bu, jadi yang kemarin Ibu observasi itu kelihatannya sudah jelas masing-masing kelompok itu sangat aktif, dan juga dari masing-masing kelompok mempresentasikan, mereka memberikan ruang untuk memberikan pertanyaan pada kelompok lain dan tanggapan, sehingga suasana kelas dan siswa semakin hangat. Nah, itu alhamdulillah sudah tercapai ya. Tetapi ini kelemahan saya ya Bu Pak. Mungkin kelemahan saya pada waktu praktik pembelajaran, kurangnya metode dalam penerapan kesadaran hukum dikaitkan dengan budaya positif, yaitu tentang kesepakatan kelas. Jadi saya pas waktu itu tidak begitu secara personal ataupun secara detail menyangkut tentang kesepakatan kelas. Nah, pada waktu itu yang saya rasa kurangnya adalah kenapa mereka sendiri yang melanggar hasil kesepakatan, padahal itu kan kesepakatan diambilnya dari usulan-usulan atau hasil musyawarah, dan sehingga menjadikan kesepakatan mereka sendiri. Ternyata ada 65% siswa yang tidak mematuhi kesepakatan kelas itu. Tuh. Jadi kelemahan yang saya rasakan di dalam sasaran yang ingin saya capai dalam perilaku budaya positif, yaitu taat terhadap hukum, penerapan di kelasnya yaitu mereka atau siswa mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama, ternyata itu tidak maksimal. Nah, ini yang menjadikan sebuah problematika bagi saya, khususnya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Dan pada waktu itu pelibatan siswa salah satunya yang melanggar, mereka bikin aturan tidak boleh berbicara ketika ada orang lain sedang berbicara, malah ada yang berbicara. Terus yang kedua, misalkan ini salah satu contoh ya Pak, yang kemarin saya belum tercapai ya, menyangkut dengan ketaatan hukum. Yang kedua, ada sebagian siswa padahal di kesepakatan kelas hasil mereka tidak boleh memakai sepatu keluar kelas. Ada beberapa siswa yang masih memakai. Nah, konsekuensinya itu kami akan insya Allah akan ditindaklanjuti ke depannya. Mungkin itu Bu ya perasaan saya waktu kemarin ketika pembelajaran, terus ketika kegiatan mulai dari pra observasi, diskusi sama Ibu, pengembangan ingin dicapai, dan alhamdulillah 2 poin harapan saya yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai kalau menurut versi saya. Tapi penilaian sepenuhnya ada di orang lain, dan yang merasa saya belum tercapai adalah 1 poin tentang budaya positif, yaitu ketaatan terhadap hukum. Mungkin itu Bu, dan silakan tanggapan Ibu. Baik, betul sekali ya Pak Cep ya, tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Cecep itu kemarin juga saya sempat mengamati ya Pak ya, ketika mengadakan observasi pembelajaran di kelas, melibatkan siswa secara aktif itu sudah mulai muncul ya Pak. Nah tadi mungkin dengan membuat
berbagai pertanyaan yang memancing motivasi rasa ingin tahu gitu yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri ya. Nah, ini yang titik fokusnya itu tadi mengaktifkan dan melibatkan keaktifan peserta didik dalam menampilkan perilaku taat hukum. Hanya mungkin tadi sekilas saya mendengar ya Pak ya. Nah, masih ada beberapa siswa gitu ya Pak yang belum memiliki kesadaran atau kesepakatan kelas yang tadi dibuat itu terkait dengan budaya positif itu ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan area pengembangan itu? Itu yang terjadi pelibatan siswa itu sendiri di kelas. Oke, baik, terima kasih Bu. Mohon izin lagi Pak. Saya akan melanjutkan tentang itu ya, apa yang akan dicapai untuk kedepannya supaya lebih aktif lagi dalam perilaku taat hukum. Oke, ini baru rencana ya Bu. Iya. Dan kan sebelumnya alhamdulillah rencana yang kemarin di pra observasi sudah tercapai, hanya satu bagian yang belum maksimal ya. Iya. Ini kalau dilihat dari yang kemarin sebagian besarnya itu sudah mengikuti kesepakatan kelas, hanya beberapa orang kurang lebih lah yang aktif mengikuti itu ada berapa 45% kalau nggak salah itu kalau dipresentasikan. Nah, rencana untuk tindak lanjut menyangkut tentang pengembangan keaktifan siswa dalam budaya positif, yaitu menampilkan perilaku taat hukum, salah satunya adalah taat terhadap kesepakatan kelas yang mereka buat terus mereka laksanakan. Saya memiliki trik atau cara. Yang pertama, ketika mau pembelajaran di awal setelah berdoa akan mengingatkan kembali poin-poin kesepakatan kelas yang mereka buat. Dan saya akan mengecek poin-poin tersebut sehingga ketika ada yang melanggar saya akan memberikan komitmennya, yaitu dengan sistem sebagai manajer kita. Terus yang selanjutnya, ketiga, selain dari itu saya mengingatkan, terus saya meminta komitmen. Yang ketiga, rencana saya untuk kedepannya untuk keaktifan siswa perilaku taat hukum yang sesuai dengan kesepakatan kelas mereka buat, yaitu saya akan mempampangnya di dinding kelas supaya lebih mengingatkan setiap saat mereka ada di kelas. Jadi memperlihatkan. Dan itu yang ketiga. Yang keempat saya akan dibikinkan posternya. Jadi satu orang siswa itu akan saya kasih poster yang mereka bikin kesepakatan kelas supaya mereka selalu membacanya, selalu mengingatnya, dan itu akan insya Allah ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau mereka sering mengingat akan melakukannya dengan taat terhadap aturan yang mereka buat. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan ya nanti kita melakukan pembelajaran lagi. Ini saya akan menitik beratkan fokus pada pengembangan tentang taatan hukum atau kesadaran hukum, yang mana ini adalah salah satu bagian pengembangan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bagus ya Pak, keren sekali Pak. Itu tadi trik-trik atau strategi yang akan nanti Bapak terapkan untuk meningkatkan area yang perlu ditingkatkan tadi ya Pak ya. Itu dengan berbagai strategi. Yang pertama tadi Bapak akan membahas kembali gitu ya, poin-poin mana gitu yang sudah disepakati oleh mereka. Kemudian bagaimana Bapak akan menguatkan mereka itu dengan mengingatkan kembali, dibikin di aksi nyatanya itu mungkin membuat poster ya Pak. Poster yang nantinya akan ditempel-tempel itu sebagai pengingat supaya mereka itu oh ini ya kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga nanti muncul akan kesadaran terhadap taat hukum tadi ya Pak ya. Jadi perilakunya itu sudah memunculkan perilaku yang taat terhadap aturan yang sudah mereka buat itu sendiri. Nah, kira-kira nih Pak ya, tadi strategi Bapak punya rencana kapan akan memulai ini? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi ada pepatah mengatakan lebih cepat lebih baik Pak. Nah, insya Allah jadwal saya pertemuan berikutnya di kelas 8A itu hari Seninnya Bu ya. Nah, karena saya sekarang sedang menyusun rencana pembelajarannya, saya sudah cantumkan insya Allah, tapi belum selesai hari ini ya. Saya cantumkan menyangkut tentang trik yang
supaya mereka taat terhadap hukum, pengembangan budaya positif yang tadi saya sudah jelaskan di awal, rencana tindak lanjutnya, dan itu pelaksanaannya akan saya laksanakan minggu depan ya, sesuai jadwal saya yang ada di kelas 8A tersebut. Pokoknya saya akan memaksimalkan mungkin supaya apa yang saya ingin capai atau targetan yang ingin saya kembangkan itu bisa tercapai. Iya, baik. Jadi Bapak akan konsisten gitu ya Pak ya, Bapak Insya akan Allah. konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan tadi sesuatu kelemahan itu bisa menjadi sebuah kekuatan gitu ya Iya. Pak ya. Nah, jangan lupa ya Pak, ketika nanti Bapak nanti mempraktikkan, kita sharing-sharing lagi seperti ini ya Pak. Siapa tahu Iya, baik, mungkin strategi yang Bapak terapkan, permasalahan-permasalahan yang tadi ditemui itu mungkin ada juga ya Pak di kelas saya juga, dan saya bisa menerapkannya juga. Bagaimana perasaan Bapak setelah selesai pembelajaran percakapan kita hari ini? Apa kesan-kesannya Pak? Baik Bu, terima kasih. Jadi perasaan saya yang pertama dengan adanya mulai dari praobservasi, observasi ketika pembelajaran, terus diakhiri dengan direfleksi evaluasi melalui dengan pasca observasi tersebut. Jadi ini sangat berharga sekali ya Bu, khususnya untuk diri saya sendiri ya, sangat berharga. Kenapa sangat berharga bagi diri saya sendiri? Jadi ketika kelemahan-kelemahan yang saya akui, Ibu memfasilitasi bagaimana caranya, dan saya membuka pola pikir bagaimana cara supaya tercapai apa yang saya targetkan ketika pra observasi. Dan inilah yang dikatakan dengan memanfaatkan kita dengan adanya observasi, baik itu mulai dari pra observasi dan pasca observasi. Ini hikmah yang bisa mengembangkan. Terus untuk menambahkan pengetahuan yang lainnya, saya akan mengadakan sebuah koordinasi dengan atau secara berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dan saya akan menambahkan pengembangan dalam metode pembelajaran supaya keaktifan siswa mulai dari ketuntasan belajar siswa dan yang lain sebagainya. Saya akan mencari referensi-referensi ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran itu. Terus pesan dan kesan saya, mohon ya Bu, Bapak mohon izin. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini tidak berhenti dengan sendirinya di pasca, karena pasca itu bukan akhir tetapi awal. Kenapa alasannya awal? Pasca itu awal pemberangkatan kesuksesan, karena adanya masalah dikaji, ditelaah, dan itu adalah diproses dalam pasca, baru kita melangkah pada perbaikan. Ini sangat berharga. Ya. Mungkin itu pesan-pesan. Ya, keren sekali Pak Cecep ya. Ya, betul sekali tadi apa yang Bapak paparkan itu memang segala sesuatu yang kita lakukan itu tentu titik akhirnya itu kita ingin memperbaiki pembelajaran yang lebih meningkat lagi gitu ya. Iya, Tentunya itu pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya, dengan membuat suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan Dan bahagia. Dan bahagia, betul sekali. Salam bahagia Iya, itu ya. bahagia. Nah itu yang di jargon kita ya Pak ya, di CGP ini ya, salam dan bahagia. Pak Cecep, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Jangan lupa kabar-kabari ke saya juga ya Pak ya. Nanti kita bisa saling sharing-sharing lagi seperti itu ya. Terima kasih Pak Cecep. Demikian percakapan kita mungkin ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Ya baik, terima kasih Ibu, sama-sama ya Bapak, mohon maaf, Ibu mohon maaf. Jadi terima kasih sekali lagi, ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi saya dan ada beberapa masukan bagi saya, ini sangat bermanfaat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pasca observasi ini dari kegiatan atau hasil observasi di kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan ketika masyarakat pasca observasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak PP yang terhormat. Enggak, Bapak. Siap. Terima kasih Ibu Risma yang telah memberikan waktu kepada saya. Sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Pak Cecep ya sangat gamblang sekali dan sangat kecil dalam memberikan pernyataan. Juga Ibu Risma sangat memberikan pertanyaannya juga dengan sangat berbobot ya Bu ya.
terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Tadi Bu Risma mengingatkan kepada Cep tentang area yang ingin dikembangkan ya. Sebelum Cep melangkah lebih jauh, itu sudah termasuk tujuan ya Bu ya dari cerita. Kemudian identifikasi juga tadi masuk tentang kesepakatan pelatih pada Cep ya. Bu Risma tadi menanyakan perasaan ataupun refleksi daripada Cep. Refleksi Pak Ecep, ternyata Pak Ecep kelemahannya di bagian ketaatan hukum ya, terkait kesepakatan kelas seperti itu ya Pak ya. Kemudian di rencana juga Ibu sudah memberikan pertanyaan robot dengan upaya meningkatkan ya, upaya meningkatkan itu sudah termasuk solusi ya. Kemudian Pak Ecep juga sudah mampu memberikan solusi yang sesuai untuk dilaksanakan di kedepannya gitu, seperti itu. Kemudian Pak Ibu Risma juga sudah masuk ke tahap tanggung jawab, menanyakan bagaimana misalkan ke depannya kira-kira kapan yang akan dilaksanakan perbaikan dari kegiatan pembelajaran yang Pak Cecep sudah dilaksanakan sebelumnya. Itu sudah termasuk ke kita ya Bu ya, sudah sangat luar biasa menurut saya. Juga ditambah dengan kolaborasi penguatan dari Bu Risma terkait kalimat keren sekali, kemudian ada bagus sekali, kemudian ada menyimpulkan dari pernyataan Pak Ecep itu sudah termasuk dengan kategori Bu Risma sebagai pendengar yang aktif ya, menyimak dengan baik, itu sebagai salah satu dari coaching ya, dari coaching itu dengan menyimak dengan aktif ya. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau yang sudah puas dengan pelaksanaan pasca observasinya? Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Kalau misalnya mengatakan puas belum puas, belum sih ya Pak ya, karena mungkin kita betul masih penasaran dan ingin terus belajar lagi gitu ya. Mungkin dengan seringnya kita berlatih ya Pak untuk sharing berdiskusi seperti ini, tentunya kita bisa meningkatkan gitu ya Pak keterampilan kita dalam kegiatan coach seperti ini Pak. Nah, yang terakhir mungkin saya sampaikan terima kasih banyak Pak Cecep, terima kasih banyak Pak Dari sebagai Pak PP telah mengarahkan dan membimbing dan membina saya gitu Pak dalam kegiatan program ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan baik untuk Pak Cecep dan Pak Dade, khususnya gitu untuk saya dan umumnya untuk semuanya, dan mungkin kita juga nanti akan menularkan gitu ya Pak kegiatan ini terhadap rekan sejawat di sekolah. Dan itu terima kasih banyak Pak. Terakhirnya dari saya juga, mudah-mudahan kondisi seperti ini selalu terjaga di sekolah SMPN 2 Cikatemas ya, terjadi kolaborasi yang sangat epic menurut anak-anak masa kini ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.